Shalom. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar 1/10 dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kuburan yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga?" Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar 1/10 dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu tidak mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lukas 11 ayat 42. Kata-kata ini sangat keras diungkapkan oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka mencari kehormatan di rumah ibadah dan di tempat-tempat umum seperti pasar dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan hari ini melukiskan bagaimana Yesus mengancam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu munafik. Mengapa Yesus mengancam orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Karena mereka mengabaikan keadilan, mereka mengabaikan kasih Allah, gagal dalam mendengarkan sabda Tuhan, gagal untuk menafsirkan hukum Taurat atau hukum Musa, dan melakukannya dalam kehidupan harian mereka.
Mereka juga keliru membimbing sesama sehingga jalan mereka dilalui bukan jalan Tuhan, tetapi mereka berlandaskan pada kehendak dan akal budi mereka. Kemunafikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu diakibatkan karena salah menggunakan kehendak bebas dan akal budi. Jika demikian, pasti salah menafsirkan hukum Taurat atau hukum Musa. Dalam artian bahwa yang tambahan dijadikan pokok dan yang penting dijalankan malahan diabaikan. Sehingga Yesus ia menegur, Yesus ia mengancam secara keras dengan berkata, celakalah kamu sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala macam sayuran, tetapi kamu tidak mengabaikan keadilan dan kasih Allah yang harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks kita, betapa indah kalau seorang pengikut Kristus dikenali dari perbuatan-perbuatan baiknya. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang Kristen yang tidak memancarkan cahaya Kristus. Dan sebaliknya, malahan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang malah tidak ingin menjadi pengikut Kristus. Menjadi seorang Kristen, mestinya kita tidak hanya kelihatan seperti seorang yang rajin pergi ke gereja, seorang yang membuat tanda salib, misalnya sebelum atau sesudah makan, seorang yang selalu berdoa, seorang yang selalu berdevosi kepada sakramen Maha Kudus dan devosi yang lainnya. Menjadi seorang Kristen tidak cukup dengan menjadi super aktif di dalam gereja atau di dalam persekutuan doa, dan tenggelamkan dalam segala aktivitas pelayanan hanya semata. Injil hari ini menegaskan bahwa salah yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lukas 11 ayat 42. Seringkali kita mempertahankan kemunafikan, ketidakadilan, ketidakjujuran, menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai atau agar sekedar terlihat baik, kudus, dan benar. Yesus menyamakan sikap tersebut seperti kubur tanpa tanda. Orang-orang tidak tahu bahwa ia berjalan di atas kubur, di mana terletak tulang belulang, daging yang membusuk dan dimakan oleh ulat dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari terus merenung dan melihat ke dalam diri kita. Apakah kelakuan kita sungguh-sungguh memancarkan terang kebenaran dan kasih Kristus? Dengan tulus dan memurnikan kita dan kita penuh kemunafikan. Bertobatlah terus menerus. Kita perlu terus mendekat kepada Sang Guru, tinggal di dalam Dia, agar kita dapat terus diubah menjadi menyerupai Dia. Semoga demikian. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.